Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ahlan wa sahlan Ustaz Tutur wa ikhwan. Fadil tafadhal. Sehat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Masya Allah, kebahagiaan yang terpancar ya Allah berikan di dalam hati al-Fadil saat ini, melihat kita berkumpul lagi seperti juga. Ya, terutama juga nih kepada guru kita ada yang sudah lama tidak hadir. Ya, tambah panjang rambutnya, tambah tebal limbahnya. Masya Allah, dan beliau sekarang biar gondrong, biar serem. Ya, bukan berarti galak, tapi hatinya lembut. Demi Allah, hatinya lembut. Muka itu hati itu. Demi Allah, kebanyakan selawat ini beliau. Tapi bukan berarti lembut kepada muslimin, lembut kepada mukminin, keras kepada kaum kafir. Yang kita hormati, yang kita muliakan, pada sekjen Ustaz Diana Gunawan dan juga Ustaz Sahibul Bait Ustaz Muhammad Nasrullah, dan juga kepada Ustaz Guntur, dan juga kepada para warga, para relawan, kawan persaudaraan Islam, batik, juga Laskar dan yang lain-lainnya, Pak Sony, dan juga ada Indra, Ahmad Hussein, alhamdulillah ada Yusuf. Ya, kebahagiaan yang Al-Fadil rasakan ini luar biasa. Khusus masih banyak kepada akhina Irfan wa Iklan yang sudah mengangkat nama Serang Baru sebagai relawan yang bersedia selama 21 hari di Semeru mewakili Kabupaten Bekasi. Takbir. Bahagia. Mudah-mudahan semuanya, kalau kita sebagian mempunyai himmah dan ghirah, ya, kemauan yang benar-benar terus total. Untuk apa? Untuk menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah. Ya, apa sih agama Allah? Agama Allah al-Islam. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Diana bahwa Islam ini tidak akan pernah padam, tidak akan pernah. Ya, jelas dalam Al-Quran bahwa mereka berusaha memadamkan cahaya Islam dengan lisan dan perbuatan. Tidak akan pernah bisa mereka memadamkan cahaya Islam. Apa yang mereka bisa dipadamkan? Semangat kaum muslimin bisa diturunin oleh mereka. Ya, dan terbukti, ya, mereka jihadnya luar biasa. Mereka jihadnya jihad ekonomi, mereka jihadnya jihad virtual, ya, melalui televisi. Udah hancur sekarang umat Islam gara-gara banyak nonton televisi.
Orang nonton televisi itu yang pertama dia bakal demen ke Jokowi, udah gitu aja. Orang kebanyakan nonton TV dia bakal demen dan bakal membela rezim yang sangat zalim sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlaknya hancur. Yang ketiga, akan menghalalkan pacaran. Yang keempat, ya, akan kurang ajar sama orang tua. Orang banyak nonton TV, dia bakal berani mengatakan, oh, mama begini, mama begitu, mama begini, papa begini. La ilaha, hati-hati. Ya, makanya nih kita jangan lengah. Setiap detik mereka sedang membangun kekuatan untuk menghancurkan kita. Bahkan dari luar pun mereka sudah masuk banyak untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Yang masuk ke dalam Indonesia ini bukan sembarangan nih, ya, ribuan, ratusan ribu. Bahkan nanti ketika pilkada atau pemilihan apapun, suara kita kalah karena banyakkan mereka. Suara kita terpecah. Ada yang A, ada yang B. Kenapa bisa terpecah? Islam, tapi bisa terpecah. Kenapa? Kan pertanyaan. Karena kita sudah dipecah-pecah, kita sudah dikotak-kotakin. Ya, ada yang begini, ada yang begini. Makanya jangan sampai terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada saudara kita. Ayo kita bersatu. Ya, ini nggak gampang. Bersatu supaya apa? Supaya kita kuat. Nah, kalau kita udah kuat, demi Allah, nggak ada yang bisa hancurin kita. Nggak ada tuh yang namanya terkotak-kotak, terpecah-pecah, nggak ada. Sama, agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, sujudnya pun Allahnya sama, kiblat. Kok bisa? Kok mau? Makanya jangan sampai kita mau dipecah belah dengan apa? Dengan cara-cara yang mereka sedang mau untuk menghancurkan kita semua. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallaha man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah pasti, ya, kalau Allah udah berbuat pasti, kita nggak perlu diragukan. Siapa, ya, pasti menolong orang yang menolong agamanya. Ini udah ada jaminan, sebenarnya udah ada jaminan. Dan kalau kita ditolong sama Allah, ya Allah, ya, kita mau apa sih? Mau mati husnul khotimah, ditolong sama Allah, dikasih husnul khotimah. Ente mau sholat, dikasih sama Allah. Allah tak boleh. Allah, innallaha laqawiyyun aziz. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kita tidak lama-lama. Ada Al-Qadir ingin memberikan informasi. Tadi hadir di acara haul, acara tabligh akbar di Sofyan Kawi, acara haul abahnya almarhum almarhumlah Kiai Haji Ahmad Juaini. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang informasinya tadi sebelum Al-Fajir berangkat ke sini itu Al-Habib sehat, Wan sehat lagi ditolak mau ke situ. Jadi Al-Fajir mengajak kita semua dari sini bisa ke situ, bisa bertemu dengan Wan sehat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada kekasih-kekasih Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hati kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu para mufassirin, para ahli tafsir ini mereka mengartikan menolong agama Allah, yaitu yang pertama mendakwahkan Islam. Ahlan setahus. Mendakwahkan Islam. Sampaikan Islam, sampaikan kebenaran. Islam itu kebenaran, ya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Islam ini dari mulai zaman Nabi Adam semua ajaran sama Islam. Tauhid la ilaha illallah sama. Jadi
nggak ada tuh agama Hanif, nggak ada. Agama Nabi Ibrahim bukan Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, semuanya al-Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya. Jadi tanamkan dalam hati kita, akidah kita kuatkan. Dan dengan bagaimana caranya mendakwahkan Islam. Bagaimana Islam didakwahkan dengan majelis-majelis seperti ini. Ya. Luangkan waktu setiap hari Senin. Jangan bikin acara di hari Senin. Ini udah tahu setiap hari Senin kita jadwal kumpul menguatkan dari uang, bikin acara di hari Senin. La ilaha illallah. Hari lain banyak, Selasa ada, Rabu ada. Mau hari Senin juga silahkan, siang bikin. Habis maghrib, habis isya waktunya kok. Udah. Jangan bikin acara hari Senin malam. Ya, dan kita ini udah dewasa, nggak perlu diingetin lagi. Nggak perlu, pokoknya hari Senin tak ada isya, udah waktunya kumpul. Ini saudara semua. Ada yang ganggu antum, ganggu kita berarti. Antum sakit, kita harus bantu. Antum butuh, kita harus bantu. Nah, sekarang gimana kita bisa kuat kalau diajak silaturahmi aja susah. Jangan kita berpikir, udahlah, pengajian ini, udahlah, kita juga punya pengajian sendiri. Semua punya pengajian, semua punya majlis. Tapi untuk silaturahmi, luar biasa. Ya, kalau kita tahu pahala yang diberikan Allah saat ini, kita nggak akan pernah tinggalin majlis-majlis seperti ini. Ini ustaz-ustaz semua, Masya Allah, orang-orang yang butuh Allah semua dan siap membela agama Allah semua. Ya, lalu menolong Allah ini selain mendakwahkan Islam, yaitu membela Islam. Apakah Islam perlu dibela? Enggak. Ya, apakah Allah perlu dibela? Apakah Allah lemah? Enggak. Allah la qawiyyun aziz, ya qawiyyun ya matin. Allah maha perkasa, dan Allah juga al-muntaqim, yang maha menyiksa, hati-hati. Ya, jangan kita terlena. Kalau kita terlena, kita jatuh. Makanya diingetin lagi, terus diingetin. Harus kita membela Islam. Ada yang menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran. Wajib kita bersuara, wajib kita bangkit. Kenapa? Karena kita bakal ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Ada yang bilang begini, pemimpin itu kan kalau misalnya kita mempunyai yang dipimpin. Kalau saya belum nikah, apa yang dipimpin? Antum pimpin diri antum sendiri. Ya, bakal ditanya semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika yaumul hisab, di padang mahsyar kita dihisab, dipanggil, fulan bin fulan, apa yang kau lakukan ketika aku dihina, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita jauh, diam aja ya Allah. Karena yang bicara tangan dan kaki, mulut dikunci ya Allah. Al-yawma nahtimu ala wahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini mulut kita dikunci ya Allah. Kalau mulut kita dikunci, bohong mulut utama Allah juga. Nah, hati-hati. Makanya kita harus melakukan yang bisa kita lakukan. Apa itu? Apa aja. Nah, ketika ada saudara kita yang sedang beramal ma'ruf nahi munkar seperti kita ini, jangan diam, tolong, ikut, bantu, support. Nggak bisa ikut dengan jiwa, nggak bisa nih kita kerja. Harta berapa sih? Nggak akan berkurang harta kita. Berkurang saat itu, entar gantinya bisa lebih kalau kasih. Ya, bantu harta. Kayak misalnya kemarin Irfan sama Ika berangkat, kita nggak bisa ikut ke Semeru. Mereka butuh bantuan kita, saudara-saudara kita di sana butuh bantuan kita. Apa yang kita bisa kita bantu? Bagaimana saya bantu yang mau berangkat? Gitu. Kita bantu yang mau berangkat. Nah ini bukan harus peka, harus diinin lagi. Ayo, ya. Kayak kemarin tuh
bikin list susah bener lagi semua, Masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa, inilah perjuangan begini ya, namanya hidup begini. Kalau semuanya udah ada, bukan hidup namanya ya. Saya tutup sebelum jam kita jam 10, anak kita sudah komit jam 10. Saya tutup dengan satu hadis Rasul SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa qala Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man hadalahum aw khalaqahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok. Berarti kalau sekelompok berarti bukan semua, berarti orang-orang kelompok, bisa kecil bisa gede, yang pasti sekelompok ini orang-orang pilihan Allah. Catat, pilihan Allah. Apa? Dari umatku yang akan menegakkan perintah Allah, tidak ada yang membahayakannya atau menghinakannya atau menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat, dan mereka akan selalu menang atas manusia, tak perlu takut ya. Dan ini juga salah satu apa ya, pegangan Al-Fajir saat ini. Kalau ada yang nggak mau ikut, ada yang malas, ada yang begini, ya biarkan. Tapi Allah gantiin yang baru. Ya silakan, yang mau tetap kembali berjuang, ahlan wa sahlan. Antum berada di jalur yang benar. Ya, antum kita ini semua berpegangan pada pokoknya Habib Rizik. Pohon kita belum tentu pohon kita selamat, belum tentu. Tapi kalau kita berpegangan pada pokoknya Habib Rizik, insya Allah beliau sudah mendapatkan apa ya, dukungan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak para ulama yang dapat bermimpi Rasulullah, semua mengatakan ridho terhadap perjuangannya Habib Rizik. Bahwa Rasulullah SAW ridho terhadap perjuangannya Imam Habib Muhammad Rizik sosial. Terus kita merasa kita kuat, kita punya majlis, kita majlis hebat, majlis kita majlis yang khusyuk, yang bakal diterima Allah. Kita siapa? Kita ini kecil, kita kecil. Tapi kalau kita berpegangan pada sesuatu yang insya Allah sudah mendapatkan gambaran keselamatan, insya Allah kita pun akan selamat. Minimal kita ada pegangan di pohon. Kalau mau menjadi rantingnya lebih bagus lagi. Tapi kalau mau minimal pegangan di ranting kita di akar, ya, gelaitan ada. Minimal kamu gelaitan nyentuh aja pohonnya itu. Setidaknya ada di dalam lingkup tersebut ada gitu. Ya? Insya Allah amal kita, sholat kita tidak khusyuk, zikir kita yang sedikit, sedekah kita yang riya, ya, sholat kita yang pamer, ujung merasa lebih hebat dan yang lainnya. Baik, tadi insya Allah semuanya digugurkan oleh Allah dengan adanya perjuangan kita melawan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena janji Allah dan Rasulullah dan syukur. Kalau kita membela agama Allah, kalau Allah rapiin yang lain-lainnya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, ini alhamdulillah kemarin kami dari Front Baru alhamdulillah mendapatkan apresiasi piagam. Ya, saya disaksikan mungkin waktu itu Pak ada hadir ya, ketika penjemputan, ketika surat DPD dan 10 DPC wilayah selatan, kami mendapatkan apresiasi untuk adanya untuk bisa lebih semangat lagi mempertahankan gelar tersebut. Ini gelar ini ya, terima kasih atas kontribusi dan partisipasinya dalam aksi kemanusiaan bersama Hilmi Hilal Merah Islam.
Alhamdulillah. Ya, nah ini kami persembahkan kepada dua mujahid kita, Irfan dan Bakal Indra, dan juga ini semua untuk semua. Ya, sebenarnya untuk semua, untuk lebih semangat lagi. Ini dapetin tak mudah. Yang lain dapatnya dua, ada yang donasi terbesar, ya, Cibarusa, luar biasa Cibarusa. Saudara-saudara dari Cibarusa luar biasa. Ya, makanya alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan kami bangga, demi Allah kami bangga. Terima kasih kepada mujahid-mujahid yang terus semangat. Insya Allah mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan piagam-piagam ke depannya insya Allah bisa kita raih. Yang penting lillahi ta'ala, takut jalan aja. Lillahi ta'ala, maju terus. Lantar Allah yang bantu semuanya. Kita jalan aja, niat yang baik. Tujuan kita bukannya menang. Tujuan kita adalah berusaha. Lantar Allah yang atur semuanya. Jadi itu yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya bagi maaf. Dan pernah datang dari Allah SWT yang salah karena kurang saya sendiri, tolong diberikan itu maaf besar-besarnya. Dan tolong semangat lagi. Waktunya Senin Mada Isya itu waktunya kok. Emang kalau melihat kayak dulu penuh di sini ya. Penuh, Masya Allah, parkirannya nggak bisa di sini, kita jauh di luar. Kenapa? Karena umat banyak. Kalau sekarang, Insya Allah mudah-mudahan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Jadi harapan daripada kita nih nanti setiap Senin malam usahakan kita tidak membuat majelis yang baru, tetapi memang sama-sama berkumpul di Kopdar Serang Baru. Dan ini memang lingkupnya sekecamatan. Dan kepada para tuan guru ini untuk mengajak juga mengaktifkan jamaah-jamaahnya, baik dari golongan muda ataupun golongan yang sudah pernah muda. Jadi nggak ada kata tuan di sini nih ya. Yang muda dan juga yang sudah pernah muda, untuk bisa ikut aktif bersama Kopdar Serang Baru. Dan insya Allah nanti setelah kita syuro di Senin yang akan datang, kemungkinan besar di Mabes Nurul Qalbi, di Pondok Pesantren Yatim wal Du'afa Nurul Qalbi. Wow, akbar. Pondok pesantrennya belum jadi, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Baru ada saung doang. Tapi mudah-mudahan dari saung itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk karena Nurul Qalbi ini sudah berapa tahun ya? 10 tahun ya, Masya Allah. Alhamdulillah tahun ini Allah berikan hadiah terbesar, yaitu wakaf tanah